Hai teman-teman, kalian pada sadar nggak sih kita udah nyampe di pembelajaran terakhir nih, udah di materi terakhir. Nah, kalian pada tahu kan materi terakhir apa? Benar banget, materi terakhir itu adalah penyajian dan pengumpulan data. Nah, apa sih pengumpulan data dan ngapain juga kita ngumpulin? Nah, kalau misalnya nih kalian pengen tahu tinggi teman kalian, berat badan teman kalian, atau bahkan kayak kapan teman kalian lahir, berapa nilai teman kalian, dan kalian mengumpulkan hal-hal itu di suatu tabel, maka kalian telah melakukan pengumpulan data, teman-teman. Nah, jadi intinya pengumpulan dan penyajian data ini adalah gimana caranya kita bisa menyajikan suatu data dan mengumpulkannya juga, teman-teman. Nah, data itu apa? Data adalah suatu informasi tertentu yang telah diolah dengan cara tertentu untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan. Data yang kita pelajari itu ada dua jenisnya, yaitu data primer dan data sekunder. Ada yang tahu nggak sih artinya data primer sama sekunder itu apa? Apa sih bedanya? Nah, perbedaan dari primer dan sekunder adalah dari mana kalian mendapat data itu sendiri. Misalnya, aku pengen tahu nih tinggi badan teman-teman aku. Maka aku mencari tahu dengan cara mengukur teman aku berapa senti dan atau misalnya aku nanya ke orangnya langsung tuh. Maka data yang aku dapatkan dan aku kumpulkan itu adalah data primer, teman-teman, karena aku mendapatkannya secara langsung dari objek yang ingin aku observasi. Nah, bedanya sama data sekunder adalah ketika kita tidak bisa mendapatkan data itu secara langsung, misalnya kayak data yang seperti misalnya golongan darah atau bahkan kapan teman kalian lahir, maka kita memanfaatkan data yang telah dikumpulkan oleh orang atau badan lain yang dinamakan oleh data sekunder, karena kalian tidak mendapatkannya secara langsung gitu, teman-teman. Nah, teman-teman, gimana sih caranya ngumpulin dan nyajiin data dari suatu subjek? Pertama, kalian harus nentuin dulu nih apa subjek dari penelitian kalian, apa subjek datanya. Misalnya tinggi badan dari teman-teman sekelas tuh. Nah, teman-teman, sudah kalian tahu tuh tentang jenis data yang bisa kalian dapetin dan gimana cara ngedapetinnya. Nah, harus diapain sih data yang udah kalian kumpulin? Nah, jadi setelah kalian kumpulin data dari beberapa teman kalian dan kalian udah tahu tuh subjek dari data tersebut apa, kalian satuin di dalam satu tabel sesuai dengan masing-masing data yang kalian dapat. Misalnya aku mau mengukur berapa tinggi teman-teman aku. Nah, maka aku urutin dari yang paling pendek sampai yang paling tinggi biar aku tahu perbandingannya, teman-teman. Nah, contoh mungkin kalian bisa lihat contohnya di sini. Ada tabel tentang tinggi badan dan berat badan dari teman-teman aku yang udah aku kumpulin, teman-teman. Nah, kalian juga bisa membuat tabel yang mirip kayak gitu, atau bahkan yang subjeknya beda, misalnya golongan darah, atau kapan mereka lahir, atau bahkan hal-hal yang lebih spesifik seperti misalnya zodiak. Nah, setelah kalian mengumpulkan data tersebut di tabel, maka kalian bisa menyajikan data tersebut. Misalnya kalian ditanya tuh kayak berapa senti tinggi Putri. Dia memiliki tinggi 142 cm. Berapa berat badannya? Dia memiliki berat badan 39 kg. Nah, dari situ kalian bisa mempresentasikan tuh berapa tinggi badan dan berat badan teman-teman kalian, sama seperti tabel atau subjek penelitian yang lainnya. Nah, teman-teman, kita udah sampai di akhir materi dari pembelajaran matematika kelas 5. Ayo, sebelum pada makan dan istirahat, cobain kerjain dulu soal yang udah aku siapin buat kalian di rumah masing-masing. Oke, teman-teman, kita udah sampai nih di akhir video materi. Gak berasa kan? Kita udah belajar bareng-bareng tentang 3 materi di pelajaran matematika. Gimana? Pelajaran matematika nggak sesulit itu kan?
Makanya kalian harus tetap semangat walaupun keadaannya lagi nggak mendukung buat kita belajar bareng secara langsung di sekolah. Kita harus tetap semangat dan jangan nyerah buat belajar pelajaran apapun itu, termasuk matematika teman-teman. Karena matematika itu nggak sesulit yang kalian bayangin. Nah, karena kita udah di akhir video, kakak mau berterima kasih buat kalian yang sudah antusias selama belajar bareng sama kakak maupun sama pengajar lainnya. Sampai jumpa di lain kesempatan dan tetap sehat teman-teman. Bye.